Sampai segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara pada sore hari ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Dipenuhi dengan damai sukacita. Amin. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul nggak saudara? Amin. Ini kemarin mereka sudah jawab ini. Gimana men? Ya, kita buka Lukas 1:37, kita baca bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kok udah yakin bacanya ya? Harus yakin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Betul nggak saudara? Ya, di tengah badai kehidupan kita, persoalan kita, kesulitan kita di dalam ekonomi, sakit penyakit, apapun itu, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Betul nggak? Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Betul, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa ada buat kita. Amin saudara. Kalau bagi Tuhan tidak ada mustahil, kita terus berharap kepada Tuhan. Apapun masalah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan yang dasar untuk Tuhan kita. For nothing is impossible with God. Amin. Amin. Kita pujikan pujian pada sore hari ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Apapun masalahmu pada sore hari ini, apapun persoalan yang kau alami pada saat hari ini, apapun sakit penyakit yang kau alami pada sore hari ini, terus menaruh harapannya pada Yesus. Karena saat kau mencari, kau akan mendapatkannya. Saat kau meminta kepada Tuhan, kau akan menerimanya. Saat kau mengetuk hati Tuhan, Tuhan pasti membukakan pintu berkat buat engkau. Demi percaya Tuhan, hari ini, saat ini juga, puji
bahwa kami akan selalu percaya, akan selalu ada mujizat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita katakan, amin. Kasih tahu kanan kirinya, katakan, mari bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Setiap hari, katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Mari berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih yang terbesar Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu yang sempurna. Kau sukacitaku bersumpah, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam menara perlindunganmu. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama di hadapan Tuhan kita katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu sempurna.
sebab kasih-Nya selalu ada baru setiap pagi bagi setiap kita. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam sama-sama kita lambaikan tangan kita bersama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka kita bersuka. Bersuka cita hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan. Di dalam segala bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Katakan sama-sama. Bersuka bersuka dalam Tuhan, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita. Bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Berpujilah nama Tuhan kita. Persilakan mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, agar firman itu boleh berbuah banyak lebat dalam kehidupan kita. Kita mau cari Tuhan, kita mau cari hadiratnya dengan segenap hati kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami
Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari berseru ya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Sama-sama kita bangkit. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sekarang, selama-lamanya kami perlu Engkau Tuhan. Biarkan kami, izinkan kami saat ini sampai selama-lamanya kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu, apapun kata dunia, apapun keadaan dunia saat ini, ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami melekat dengan Engkau, Engkau satu-satunya sumber berkat kami. Kami percaya Tuhan, urapi kami Tuhan yang ada di tempat ini, yang pada sore hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, di situ Kau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya pada petang hari ini Tuhan ada di
tempat ini, dan kami percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami pulang berbeda daripada kami pada saat kami datang. Semua saudara yang percaya siap menerima berkat, mari kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Shalom. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, saya ini beberapa saat yang lalu saya ini ketemu sama dulu pekerja di tempat ini. Tadi saat saya duduk di sini, saya cari-cari file saya kirim sama Mr. Happy. Pak Happy, terima kasih. Ada yang ingat? Dulu tadi saya sempat foto, tadi mbaknya siapa yang jadi WL di sini. Nah, beliau ini dulu jadi WL di sini. Kemarin saya ketemu dengan dia, pelayanan, masih kirim salam sama Bu Jenny. Ya, tanya sama saya, nomor teleponnya Bu Jenny berapa? Wah, saya sendiri nomor teleponnya nggak hafal. Mungkin nanti saya minta sama Ibu. Masih ingat Bu? Masih kok Ibu. Lupa. Happy sudah zamannya ini. Angkatan lama. Siapa ya? Pak Hari. Oh, Pak Hari tidak ada. Sekarang beliau ini lupa, semua lupa. Pak Gembala ingat? Mungkin kalau engkong masih ada, engkong ingat. Dulu berdua ini, Happy, dulu ini berdua. Yang satunya namanya Lukas. Tapi Lukas saya tidak pernah ketemu. Ini namanya Cornelius. Ingat ya Bu Jenny? Cornelius. Mungkin saya di-zoom, Happy, saya di-zoom. Bukan saya yang disum, yang sebelah ini. Nah, itu namanya Cornelius. Dulu BL di tempat ini. Masih ingat mungkin ya? Bu Jenny ingat ya? Cornelius. Mak ingat Pak, engkong sama Mak ingat. Sekarang dia ini titelnya sudah S3, doktor. Sekarang dia jadi, saya lupa kalau tidak jadi wakil rektor ya jadi rektor. Barangkali mau sekolah menjadi pendeta, bisa hubungi beliau. Happy barangkali mau jadi pendeta besar. Bisa ini di sini. Oh, sudah besar ya? Sudah besar. Betul. Namanya Cornelius. Sekarang beliau ini menggembalakan di salah satu gereja yang besar. Mungkin terbesar di Magelang ya, gerejanya dia. Rock ya. GPI Rock ya di Magelang. Salah satu gereja yang terbesar di sana. Dulunya di sini. Cornel dengan satunya namanya Lukas. Zamannya Jacqueline waktu masih sekolah minggu. Nah, kirim salam sama Bu Jenny. Kemarin tuh dia datang ke tempat ini. Saya mau telepon Bu Jenny, saya sendiri nggak punya nomor teleponnya. Jadi kalau pas itu bisa telepon Bu Jenny, tak ajak ke sini. Nyari dia ini tidak gampang sekarang. Jadwalnya penuh sekali. Nah, kebetulan ketemu saya, tak ingatkan. Masih ingat sama Betani Tambarejo? Oh ingat Pak, saya ingat. Nah, salam buat Bu Jenny. Nanti mungkin Bu, saya bisa minta nomor Ibu setelah. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat yang ke-8, minta tolong Pak Happy. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saya baca, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Siapa yang percaya kita hidup tidak hanya dari roti, tapi dari setiap kata-kata yang ditulis oleh Alkitab. Amin. Mari kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Dikatakan di sini kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus berbuah. Buahnya sedikit atau banyak? Dikehendaki. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak.
Jadi kita yang ada di tempat ini harus berbuah banyak. Kita ingin enggak Bapak kita dipermuliakan? Ingin? Caranya apa? Kita harus berbuah banyak. Berbuah banyak supaya Bapak kita dipermuliakan. Kata berbuah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau kita baca di dalam King James itu namanya fruitful. Fruitful itu berbuah. Pak Happy, ya ini berbuah. Berbuah itu fruitful. Kata fruitful sendiri berbuah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris fruitful dan terjemahan dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu namanya karpos. Ingat-ingat karpos. Ini bukan kaktus ya. Karpos. Berbuah itu namanya karpos. Dibacanya karpos. Tulisannya begini, dibacanya karpos artinya buah. Buah itu dijabarkan ada banyak, buah dari pohon, buah dari tanaman yang merambat, buah dari ladang juga bisa, itu namanya karpos. Buah dari keturunannya atau warisannya. Warisan kan merupakan buah usaha dari leluhur kita. Amin. Siapa di sini yang orang tuanya kaya raya? Wah seneng, udah aja Bu. Aduh saya melasir ya. Yang orang tuanya kaya raya seneng karena dia dapat buah, dapat warisan. Atau juga dikatakan sesuatu yang berasal atau datang dari sesuatu, efek atau hasil buah bekerja menghasilkan itu artinya berbuah. Pekerjaan atau tindakan yang berbuah juga bisa. Keuntungan, manfaat bisa. Atau juga berbuah itu pujian yang disampaikan kepada Tuhan sebagai persembahan terima kasih. Itu juga merupakan buah-buahnya, buah-buah roh kita. Untuk mengumpulkan buah hasil panen yang dipetik dalam kehidupan yang kekal seperti ke dalam gudang. Jadi kalau kita panen buah dimasukkan ke dalam gudang itu juga disebut berbuah. Buah dalam bahasa aslinya namanya apa Bapak Ibu? Karpos. Karpos itu artinya berbuah. Nah, berbuah. Jadi buah di sini bukan buah secara jasmani saja, tetapi buah-buah secara rohani juga, yaitu buah-buah roh yang ada di dalam Galatia. Nanti pulang dibaca. Ya, Galatia 5:22-23 itu buah-buah roh. Nah, buah tidak cuma jasmani, tapi juga rohani. Doa Bapa kami mengajarkan jadilah di bumi seperti di dalam surga, di bumi seperti di dalam surga. Jadi Bapak Ibu saudara yang di tempat ini juga berhak untuk hidup enak di dunia. Ya atau enggak? Berhak atau enggak? Atau nanti katanya orang-orang wis nanti aku naik masuk surga. Nanti aja kalau masuk surga. Mbak ini ketawa. Kira-kira tahu ya Mbak ya? Dan boleh nanti juga bahagia, sekarang pun juga bahagia. Jadilah di bumi seperti di dalam surga. Jadi di bumi kita harus menghadirkan buah-buah roh itu. Kita harus berbuah di mana? Ojo ngenteni di surga Bapak Ibu. Di bumi. Kapan? Sekarang. Sekarang ini kita harus berbuah. Untuk bisa berbuah, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan supaya kita berbuah? Semua kepingin berbuah? Kepingin Bapak Ibu, apa yang dilakukan anak-anak Tuhan supaya berbuah? Saya uraikan cuma 3 aja. Apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan supaya berbuah? Nomor 1, mengenal identitas diri sendiri dengan benar. Tahu enggak dirinya? Tahu enggak kita? Ada loh, Bapak Ibu, orang laki-laki enggak kenal kalau dirinya laki. Pakaiannya pakai pakaian, pakai pakaian cewek. Itu kan enggak tahu dirinya. Nomor 1 kita harus mengenal identitas diri kita dengan benar. Nomor 2, mengenal tujuan hidup kita yang benar. Siapa di sini yang hidupnya tidak punya tujuan? Wis pokoknya limbung, mengalir. Kan orang-orang sering ngomong mengalir itu tidak alkitabiah, tidak rohani Bapak Ibu. Yang benar kita harus punya tujuan hidup. Karena Tuhan menciptakan kita di dunia punya tujuan hidup. Amin. Saya lihat teman-teman saya yang ketika waktu SD, SMP kan ditanya sama gurunya, kamu punya cita-cita apa? Dia bilang aku pengen jadi dokter. Aku kepengen jadi apa. Ada yang cuma ngomong dok, ada yang nulis. Dan setelah sekian puluh tahun, itu kan kejadiannya saya umur 12 tahun. Setelah 50 tahun kemudian saya lihat, ternyata yang mereka nulis itu banyak yang jadi loh Bapak Ibu. Aku kepengen jadi dokter, mulai saya tahu jadi mantri Bapak Ibu. Aku kepengen jadi dokter, mulai saya tahu jadi suster, mulai saya tahu jadi kepala rumah sakit. Loh.
dia menulis. Tapi yang tidak menulis, wis aku ngalir aja. Akhirnya emang ngalir semua Bapak Ibu kentil. Tidak tahu kemana-mana Bapak Ibu. Yang nomor 3, melakukan dengan segera untuk menghasilkan buah. Nomor 1 boleh kalau kita sudah mengenal diri kita mengenal tujuan hidup kita. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, juga tidak terjadi apa-apa. Ya atau tidak Bapak Ibu? Mujizat bisa terjadi kalau Tuhan melakukan dan kita meresponi. Amin. Kalau kita respon yang benar, mujizat pasti terjadi setiap hari. Amin. Kita ulas satu-satu. Mengenal identitas diri dengan benar. Minta tolong Pak Happy lanjut. Saya beberapa tahun yang lalu ini tahu wajahnya siapa ini Bapak Ibu? Jackie Chan. Ini Pak duduk. Oh, banyak yang tahu. Siapa ini? Duduk belakang. Jackie Chan. Ini betul Bapak Ibu. Ini Jackie Chan. Jackie Chan. Nah, kira-kira saya lupa tahunnya. Mungkin tahun 2000-an ya. Zaman itu Ngkong masih ada. Nah, Jackie Chan ini pernah main film namanya Who Am I? Siapa saya? Oh iya. Rupa-rupanya di bioskop. Ini film bioskop. Who Am I? Who Am I? Siapa saya? Ini ceritanya dia ini pilot helikopter. Pilot helikopter, tidak tahu jadi mata-mata, tidak tahu jadi apa. Saya lupa ceritanya tahun 2026 tahun yang lalu mungkin. Di hutan. Oh Bapak ini lebih pinter. Ya. Helikopternya kecelakaan, dia jatuh ya Pak ya, ceritanya gitu ya. Dia jatuh terus jadi orang amnesia, lupa. Ketemu suku-suku, saya jadi bajunya seperti ini. Padahal seharusnya dia tidak seperti ini. Terus dia bingung siapa aku? Who am I? Siapa yang bingung? Dia bingung. Tidak tahu dia berperan jadi apa, saya lupa ya 26 tahun yang lalu Pak. Pokoknya dia jadi pilot helikopter, helikopternya jatuh, terus dia bangun, lupa akan dirinya. Siapa di sini yang lupa akan dirinya? Siapa yang lupa akan dirinya? Dirinya laki-laki lupa. Cepat-cepat ke gereja, lupa tidak pakai kemeja tapi pakai rok. Ada yang begitu Bapak Ibu? Saya yakin tidak boleh Bapak Ibu, jangan. Nah, who am I? Who am I? Lupa. Siapa dirinya lupa. Saya yakin di sini tidak ada yang lupa ya akan dirinya ya. Pak Epi tidak lupa? Oh, mantap. Tidak ada yang lupa akan dirinya. Who am I? Loh, ini film ini lucu Bapak Ibu. Who am I? Siapa aku? Dia lupa. Setelah jatuh dia lupa dirinya. Nah, salah satu filosof dari Tiongkok sana itu namanya Sun Tzu. Bapak Ibu pernah tahu namanya Sun Tzu? Itu Sun Tzu itu ahli perang. Sun Tzu ini pernah bilang, orang jagoan perang yang luar biasa itu kalau dia tidak perang tapi menang. Ngerti? Dia tidak perang, dia tidak bermusuhan dengan orang tapi dia menang. Kalau perang gebuk-gebukan dulu dia menang itu biasa. Yang luar biasa kalau tidak pakai gebuk-gebukan, tidak pakai perang tapi menang. Luar biasa. Sun Tzu itu pernah berkata, kenali dirimu, kenali lawanmu, maka dalam 100 kali pertempuran, 100 kali kemenangan, tidak akan goyang, satu pun tidak akan lepas. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Kalau engkau tahu musuhmu, tapi engkau tidak tahu dirimu, itu cuma separuh toh. Tapi kalau engkau tahu siapa musuhmu, siapa dirimu, musuhnya maksudnya musuhnya sopo. Terus diri kita kuat seberapa, kuat atau enggak ngelawan dia. Kalau enggak kuat boleh bolong. Nah kan gitu Bapak Ibu. Jangan kalau enggak kuat terus ngelawan terus, ya mati konyol Bapak Ibu. Kenali musuhmu, kenali dirimu, maka dalam 100 kali pertempuran, 100 kali kemenangan. Nomor 1, who am I? Siapa aku? Siapa aku? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kita ini siapa Bapak Ibu? Kita ini siapa? Apa? Manusia? Manusia. Untuk nggak hewan Pak Ayo? Manusia. Loh, ada yang bilang manusia itu sejenisnya hewan. Termasuk Homo pithecanthropus erectus. Itu termasuk di dalam primata. Kalau dilihat dari teori evolusinya Darwin. Darwin kan bilang manusia itu dari Gerah. ya dikatakan dari kera, Homo sapi, dari ketek, ya kera dan sampai akhirnya berapa juta tahun yang lalu timbullah namanya Homo sapien. Homo sapien itu orang pinter. Terus turun sekian ribu tahun, jadilah Anda dan saya seperti sekarang. Siapa yang percaya kita keturunannya ketek? Ada yang percaya? Kita keturunannya siapa Bapak Ibu? Ada berapa? Siapa lagi? Keturunannya siapa? Nanti tak jelaskan Bapak Ibu.
Nomor satu ya Bapak Ibu, siapakah manusia ini? Manusia kita, siapakah kita ini? Kita adalah manusia. Manusia itu apa? Manusia itu makhluk yang lemah. Percaya kita lemah atau percaya kita kuat? Sekuat-kuatnya orang, coba nyabrang ke rumah sakit Suwandi, tak pakai yang terus ditobruk. Kira-kira kalau ditobruk mobil, kira-kira mobilnya mencelat atau orang yang mencelat? Sekuat-kuatnya orang, ya pasti mobilnya kapok Bapak Ibu. Waktu saya SMP, pernah teman saya itu, ya namanya anaknya orang kaya Bapak Ibu. Waktu itu zaman saya itu naik sepeda ontel, tapi teman saya bisa naik mobil Bapak Ibu. Naik sepeda ontel itu wah setiap orang naik sepeda ontel. Saya montel Bapak Ibu. Sing bawa sepeda motor ada, tapi teman saya ini bawa mobil. Kan luar biasa Bapak Ibu. Suatu ketika dia balapan sama teman juga sesama SMP tapi dari SMP yang lain. Kebut-kebutan di Raya Darmo Bapak Ibu. Wah, duel jam 12 atau jam 1 malam saya lupa, nabrak jembatan penyeberangan. Wah, besoknya gak karu-karuan beritanya. Nobro jembatan penyeberangan. Mobil tuh mesinnya sampai ringsek masuk ke dalam. Nabrak jembatan penyeberangan. Karena penasaran, besok paginya saya sama teman saya itu ngontel ke Urip Sumuarjo ya, jembatan penyeberangan Urip Sumuarjo. Saya pikir jembatannya roboh Bapak Ibu. Tak pikir waduh ditobruk, mesinnya itu bisa blesek. Lah teman saya itu jeruan itu entek Bapak Ibu. Karena mesinnya masuk. Ya kira-kira ya wis basalam Bapak Ibu. Ya memang basalam. Enggak tahu sudah. Tapi dia masuk. Ini kejadiannya tahun 70 berapa ya? Wis lama. Saya SMP waktu itu. Saya SMP. Kita iseng-iseng. Waktu itu enggak ada apa WA, enggak ada apa-apa sih. Handphone jauh Bapak Ibu. Kita kalau mau tahu ya ke lokasi. Saya sama teman-teman saya dari mana sih, dari Stanislaus Presiden Sudirman ngontel ke Urip Sumuarjo, lihat kira-kira jembatannya ambruk apa enggak. Pada saat saya di sana gak ketok apa Bapak. Jembatannya pancet Bapak. Jembatannya utuh, tetap tidak ada apa-apa, tidak ada bekas ketobruk Bapak. Sampai kira gak keliru tadi. Loh kemarin teman kita ringsek, jembatannya gak apa-apa. Jembatannya tetap berdiri dengan kokoh Bapak Ibu. Jadi manusia itu makhluk yang lemah Bapak Ibu. Kalau tidak percaya keluar, matanya merem, keluar jalan pelan-pelan aja. Nah ditobruk, weng. Terus kalau mobilnya mencelat, tak kasih 100 juta. Tentunya tidak ada orang yang mau ya Bapak Ibu ya. Nah, who am I? Siapa kita? Kita ini manusia. Manusia ini apa? Manusia makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Sekarang ini tahun 2026 ini ya. Nanti tak buat edisi, tak tahu kapan kita ketemu lagi kan. FBI atau CIA saya lupa ya, membukakan file rahasia yang mereka kumpulkan selama 50 tahun. Katanya tadi saya tanya manusia turunan masalah Adam dan Hawa. Katanya ada UFO datang. Dan Amerika punya bukti-bukti setebal banyak sekali. Dibuka rahasia setelah 50 tahun dia buka. Katanya ada makhluk aneh, makhluk asing, bukan aneh, makhluk asing dari luar angkasa yang datang ke sini. Ada satu peneliti dari Jerman namanya Erich von Daniken. Dia menulis satu buku namanya Chariot of God. Terjemahannya, adakah makhluk asing dari luar angkasa? Wah, dia ceritanya macam-macam. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu, percaya nggak ada makhluk asing? Lu ada dokumennya Amerika. 2025 dipublikasikan saking 2026 kemarin sebelumnya perang dipublikasikan beberapa banyak. Cek di Google luar. Ada yang ditangkap, ada yang pesawatnya diambil sama Amerika, ada yang terbang dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu memperhatikan. Tapi seandainya ada, itu tetap membuktikan bahwa Allah itu penguasa alam semesta. Amin. Alam semesta yang luar biasa besarnya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini makhluk yang lemah. Kalaupun memang ada, itu bukti bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Amin. Amin. Nah, menurut Alkitab, tadi kan who am I? Siapa kita? Manusia itu apa? Makhluk yang lemah. Menurut Alkitab apa? Kita buka di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Minta tolong Pak Happy, Kejadian 2 ayat yang ke-7.
Kejadian 2 ayat ke-7 dikatakan, saya baca pelan-pelan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari, jadi kita sebetulnya adalah debu tanah. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebetulnya berasal dari debu tanah. Debu tanah tidak ada apa-apa. Kita ini debu, Bapak Ibu, tidak ada apa-apa. Manusia itu tidak ada apa-apa, debu, dan kembali menjadi debu lagi. Kenapa Tuhan itu cinta sama kita? Karena satu hal. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Berarti di dalam diri kita, di dalam debu yang jadi manusia itu ada yang namanya hembusan dari Allah. Ada yang namanya nafas hidup dari Allah. Amin. Amin. Karena ada nafas hidup dari Allah. Nafas itu terjemah dari bahasa Yunani namanya neshamah. Itu nafas. Neshamah. Nafas. Jadi Tuhan menghembuskan nafas. Ketika kita dihembuskan, artinya ada DNA-nya Tuhan yang berpindah kepada kita. DNA-nya Tuhan sama dengan DNA kita. Amin. Karena itulah satu alasan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mau manusia itu selamat. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita semua. Kalau kita tidak dihembuskan, saya tidak tahu di UFO, mungkin di UFO sana tidak dihembusi, Bapak Ibu. Jadi dia bukan anak Allah, dia tidak sehakikat dengan Allah. Tapi kita dikatakan di sini, dan Allah menghembuskan nafas hidup. Artinya kita dihembusi nafas hidup. Ada DNA Allah di dalam diri kita. Amin. Di dalam diri Bapak Ibu coba toleh kanan kiri. Ada Allah di dalam diri saudara. Ada Allah di dalam diri saudara. Bener apa enggak? Bener? Moro-moro. Loh, tadi sumari kamu ngamuk. Ada Allah di dalam diri saudara? Harusnya ada. Ada Allah di dalam diri kita. Amin. Itulah sebabnya di dalam kita ada DNA Allah lewat hembusan nafas hidup. Tanpa hembusan nafas hidup dari Allah, ingat, kita hanyalah debu yang tidak berarti. Amin. Ketika kita mati ya jadi debu, kembali lagi, tidak berarti lagi. Itu tadi menurut kita perjanjian lama. Sedangkan kembali ke slide-nya Pak Happy, sedangkan menurut perjanjian baru kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, ini kok pas sama lagunya tadi. Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Lagunya tadi ya, Bu ya. Sebab di luar aku di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita itu harus melekat kepada Tuhan. Amin. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akhirnya hanyalah debu tanah. Amin. Saya punya kesaksian. Saya punya seorang teman saya ini pinter, Bapak Ibu. Pinter bahasa Inggris, ngerti teknik. Tahunnya kurang lebih tahun 2000. Tahun 2000 ya, teknik tahun 2000 jangan dibayangkan kayak sekarang AI. Bapak Ibu tahu AI? AI artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi zaman sekarang ini bahaya. Jadi orang bisa digambarkan gandengan sama cewek, padahal dia tidak tahu, Bapak Ibu. Dan itu banyak jadi masalah. Itu namanya AI. Tahun 2000 belum ada, Bapak Ibu. Handphone itu masih handphonenya Ericsson atau handphonenya Motorola, sing gede ini koyo HP ini Satpam. Nah, masih itu ngirim-ngirim SMS stop palingan bisa. SMS pun juga tidak panjang-panjang, cuma SMS stop. Teman saya itu tahun 2000, itu teman saya itu ahli PLC. Bapak Ibu tahu PLC? Dan sekarang itu gampang, Bapak Ibu. Mungkin anak-anak lulus, anak-anak SMA itu sudah ngerti PLC. Tapi zaman itu namanya PLC itu luar biasa, tidak banyak orang tahu. PLC itu Programmable Logic Control. Jadi terjemahnya adalah alat bantu untuk mengontrol mesin-mesin mengikuti logika yang sudah kita program. Biasanya ini untuk otomatisasi mesin. Jadi mesin bisa jalan, saya jalan ke sini, mari gitu dipak begini, mari itu dilabeli, diapakan, pakai ban berjalan conveyor, itu pakai
otak yang namanya PLC. Kalau sekarang sudah payu Bapak Ibu, sekarang ada AI lebih canggih lagi. Tapi tahun 2000 ini kecerdasan yang orang-orang banyak cari, pabrik-pabrik berani bayar mahal. Saya tahun 2000 saya pernah masuk ke pabrik kertas yang besar Bapak Ibu. Pabrik roll-rollan besar itu, semua program Bapak Ibu. Mulai dari bubur pulp itu bubur kertas ya. Diolah langsung sampai jadi kertas yang roll-rollan besar sampai digelundung, sampai ada yang terima sampai masuk ke monitor. Nah itu namanya PLC, Programmable Logic Control. Logika yang alat bantu yang sudah diprogram sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan logika yang kita terapkan, sesuai yang kita program. Menurut Bapak Ibu, orang dengan kepandaian seperti ini, kira-kira balik duit gampang atau susah? Gampang Bapak Ibu. Wah dia ngorek-ngorek kertas itu jadi duit Bapak Ibu. Ngorek-ngorek kertas itu terus kedua lagi selain itu ya lift. Mungkin kalau tadi pabrik Bapak Ibu kurang familiar. Lift, Bapak Ibu tahu lift? Lift itu kita naik turun. Pernah bayangkan naik lift itu mati? Jedak mati atau pernah yang sudah kejebak liftnya mati? Saya yakin semua jemaat di sini pernah naik lift ya, pernah ya. Naik lift pernah sering. Tapi pernah nggak ngalami lampu mati di dalam lift? Nggak pernah. Kalau tidak terjadi apa-apa ya, maksudnya kalau anunya bener, kalau programnya bener, kalau lampu itu mati, jedek PLN mati, lift itu akan mencari jalan ke lantai terdekat, terus dia buka, orangnya bisa lari. Tapi kalau akinya tidak dihidupkan ya tetap mati. Pernah tidak terguru? Saya pernah terguru. Waduh, setengah mati Bapak Ibu, berdek. Mau kemana? Mau neken bel, lampunya tidak jalan Bapak. Tapi seharusnya, saya tanya sama teman saya, seharusnya tidak demikian bekerjanya. Seharusnya kalau mati lampu, jedek mati, dia itu punya logika program. Dia akan cari lantai yang paling dekat. Cari lantai paling dekat, tidak tahu ke atas, tidak tahu ke bawah, dia kan ada ukurannya. Naik dekat ke atas ya dia naik ke atas, dekat ke bawah dia cari ke bawah. Terus pintunya buka, orangnya keluar, terus macet. Nunggu lampunya itu. Tahun 2000 barang seperti ini itu canggih Bapak Ibu. Nah sekarang enggak. Tahun 2026 tahun yang lalu barang seperti ini cuma canggih Bapak Ibu. Seharusnya teman saya itu enak Bapak Ibu. Tapi mohon maaf ya, dia sekarang sudah tidak ada. Di akhir hidupnya dia itu nanggung utang Bapak Ibu. Dia itu nanggung utang Bapak Ibu. Nanggung apa Bapak Ibu? Utang itu utang duit Bapak Ibu. Dia nanggung utang. Kenapa kok bisa demikian? Saya kadang-kadang berpikir, kenapa orang pintar, orang lihai kok bisa demikian? Hidupnya boleh dikatakan tanda kutip tidak sukses. Kenapa? Why? Kenapa? Satu-satunya yang saya temukan jawabannya ini tadi Bapak Ibu. Oh kembali Pak Ebi, tolong Pak Ebi. Yohanes 15 ayat 5. Satu-satunya ini tadi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya lihat teman saya itu, Kristen KTP itu. Jadi Tuhan tidak ada di dalam hidupnya dia. Sekalipun dia pintar yang luar biasa, tidak ada apa-apa. Semuanya sia-sia. Raja Salomo pernah berkata, hafali, semuanya sia-sia. Hafal, semuanya sia-sia. Dengan kepandaiannya dia tidak bisa menolong dirinya. Jadi nomor satu, kita harus tahu siapa diri kita. Kalau kita tahu diri kita siapa, manusia. Kita tahu kita manusia. Kita harusnya apa? Kita tahu kita manusia, kita orang yang lemah, makhluk yang lemah. Supaya kita kuat, kita demikian apa? Kita harus tinggal di dalam Kristus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak bisa berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Saya juga melihat perjuangan dari rekan kita, Bapak Pendeta Cornelius tadi. Ya, beliau disertai Tuhan luar biasa. Bisa jadi rektor, bisa jadi rektor, titelnya doktor. Saya ngomong kamu naik sekolah kurang sedikit lagi profesor, sudah S3. Dulu memimpin ujian di sini. Tahun berapa itu ya? Lupa saya. 2006 ya ujiannya.
2006-2007 ya. 20 tahun yang lalu mimpin pujian. Tapi karena dia melekat kepada Tuhan, gerejanya paling besar di Magelang, GBI Rock terbesar di Magelang gerejanya. Nah, yang kedua tadi kita harus mengenal tujuan hidup kita dengan benar. Nomor satu, kita sudah tahu ya siapa diri kita. Kita ini manusia, asalnya dari debu. Kita itu lemah karena kita dihembuskan oleh Allah, karena kita akhirnya jadi anak Allah. Supaya kita jadi berarti, supaya kita jadi kuat, kita harus melekat kepada Tuhan. Supaya kita bisa berbuah, kita harus melekat. Sebab di luar Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Amin. Nomor dua, kita harus mengenal tujuan hidup kita dengan benar. Mengenal tujuan hidup kita dengan benar. Pertanyaan saya, apakah jemaat di sini sudah mengenal tujuan hidupnya? Siapa yang sudah mengenal tujuan hidupnya dan siapa yang belum tahu tujuan hidupnya? Tujuan hidup gini, seorang anak SMP ditanya, mungkin menjawab, tujuan hidupmu apa? Atau cita-citamu apa? Wis, pokoknya aku masuk SMA, bisa lulus. Kalau anak yang pinter, tujuan hidupku, ya pokoknya aku masuk SMA sing top, aku nanti juara di sana. Tapi kalau anak yang biasa-biasa, wis pokoknya aku masuk SMA, di gunung SMA sembarang, gak apa-apa, pokoknya aku bisa main game. Paling gak tanya, SMA ini ono internetnya apa enggak? Ono wifi-nya apa enggak? Wis iku ae, sing ono wifi-nya mau bisa main game. Seorang anak SMA, ketika ditanya tujuan hidupnya apa? Bapak Ibu ingat waktu kita SMA, tujuan hidup kita apa? SMA katanya masa apa? Masa remaja ya? Masa remaja itu masa yang terindah, katanya gitu ya. Masa remaja masa yang terindah. Waktu kita SMA, tujuan hidup kita apa? Apa Pak tujuan hidupnya? Waktu SMA? Ingat-ingat waktu dulu kuliah, bener. Saya dulu waktu SMA juga mikir dulu kuliah. Apa tujuan hidupnya? Ada yang mikir kuliah, ada yang mikir, tapi mayoritas rata-rata ngomong hura-hura. SMP, SMA kan seneng-seneng, camping, ayo camping sama-sama, happy. Terus katanya waktu SMA itu baik cowok maupun cewek itu hormonnya lagi mulai puber. Berarti wis nek kono boleh cewek ae. Sing dan cewek juga aku tak boleh pacar ae di sini. Ada toh? Wis pokoknya hidup untuk kita berdua. Ah, sing lain nurut. Kontrak, yang lain kontrak. Cintanya anak SMA kan gitu. Dunia hanya milik mereka berdua. Loh itu yang lain kontrak, terus gak ngerti yang lain mana. Tapi ketika sudah masuk SMA jadi mahasiswa, tujuan hidupnya mungkin berbeda. Ketika engkau sudah kuliah, tujuan hidupmu apa? Wis aku udah cepet selesai dan dapat kerja. Wis udah cepet selesai. Saya dulu juga wis gak peduli. Dulu waktu pertama kali menginjakkan bangku kuliah, saya mikir, wah nek ngono aku tak jadi wong sing pinter. Tak jadi wong sing pinter, sing nilainya A semua. Nah, tapi ternyata setelah 1 semester, ketokane angel jadi oleh akak. Wis sing penting lulus iso nyambut gawe, gitu ya Pak ya. Lulus iso nyambut gawe. Saya beda sama anak saya. Anak saya ini A semua. 1 dok nilainya B+. Dia salah satu cum laude dari Universitas Nek saya enggak. Waktu saya masuk menginjakkan saya kepingin dapat A. Tapi ketika sudah semester kedua, ketokane kok ibu ya. Yang penting lulus. Habis lulus saya tak nyambut gawe. Nah, tapi nyambut gawe apa Bapak Ibu? Oh, pinter. Jawabannya kompak. Habis nyambut gawe kawin. Nah, sahabat di sini enggak punya rencana menikah. Loh, enggak apa-apa, hidup seorang diri enggak apa-apa. Tapi kalau mau menikah, ya cepet-cepetan. Bapak Ibu. Soalnya kalau udah cepet-cepet, kasihan anak. Bener atau enggak Bapak Ibu? Nah, seorang cewek yang umur 25 tahun, mungkin tujuan hidupnya, yos, cewek umur 25 tahun, setelah lulus, tujuan hidupnya apa mungkin? Mungkin dia kepingin nikah, punya suami ganteng, suami Korea sekarang usum ya Bapak Ibu. Model-model Korea katanya cowok harus juseta itu apa? Jujur, setia, dan takwa. Kelihatannya gampang atau susah Bapak Ibu? Golek anak-anak yang jujur, setia, takwa, dan ganteng. Wah, kelihatannya sudah ngerti semua bahwa itu susah ya Bapak Ibu. Keberhasilan sama kemustahilan besar mana Bapak Ibu? Gede kemustahilan.
Jadi jus cetak itu akeh mustahil ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya pernah baca, saya ini baca ya Bapak Ibu, survei. Tak kembalikan kepada jemaat. Terutama yang cewek-cewek. Suka mana pria yang bodinya six pack, ganteng, tapi melarat. Atau pria yang buncit, setengah tuwil, tapi tajir melintir. Kira-kira seneng mana Bapak Ibu? Nah, kira-kira seneng mana? Yang satunya laki-lakinya six pack, tahu ya six pack Bapak Ibu ya? Six pack, bodinya bagus, ada yang ganteng, tapi molui. Tadi pesek, nggak punya duit Bapak Ibu. Atau laki-laki yang buncit, setengah tuwil, tapi tajir melintir. Nah, laki-lakinya gemuk, buncit, tajir melintir. Suka mana kira-kira? Kok kompak semua jawab tajir melintir? Berarti saya baca survei ini gak ngapusi Pak yo. Ternyata katanya cewek suka yang tajir melintir. Padahal ketika saya kuliah dulu enggak. Teman-teman saya cewek kodok yang itu ganteng, ada ganteng pinter. Sekarang enggak Bapak. Masih lemu-lemu untung gak apa-apa. Malah cepet bagus, cepet mati. Bahkan begitu ya. Ya, itu tujuan, itu tadi guyonan Bapak. Tapi itu kan merupakan apa? Merupakan gambaran tujuan hidupku itu apa? Baik laki-laki atau perempuan, tujuan hidupnya itu apa? Pernahkah Bapak Ibu merencanakan tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita apa? Bapak Ibu datang bisa beribadah di gereja Betani Tambakrejo sore hari ini. Itu bukan satu kebetulan Bapak. Ada bagian dari rencana Allah, ada bagian sepenggal dari tujuan hidup Bapak Ibu. Ada mungkin yang ada pergumulan, di sini banyak pergumulan atau enggak, atau bebas pergumulan semuanya. Banyak pergumulan atau bebas pergumulan semua. Banyak, waduh nek banyak pergumulan sama Bu Yeni. Ada pergumulan ini. Tak pikir enggak ada pergumulan, enggak ada pergumulan berarti gembalanya iso gemuk Bapak Ibu. Seneng ya. Nek pergumulan kabeh, wah repot Bapak Ibu. Nah, pernahkah Anda merencanakan hidup Anda? Survei, sekali lagi saya baca survei, 95% orang yang sukses adalah orang yang mengenal tujuan hidup dan merencanakannya sejak awal. Ada di sini jemaat yang sudah 60 tahun tapi tidak punya tujuan hidup. Saya 62 Bapak Ibu. Ada yang belum tahu tujuan hidup kita. Pak Evi bisa dibantu Efesus 2 ayat yang 10. Efesus 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah. Amin ya, tadi sudah dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dikatakan diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Jadi kita semua, apapun itu cowok atau cewek, apapun itu saudara, berapapun usia Anda, Tuhan merencanakan kita untuk pekerjaan yang baik. Harus pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang buruk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di tempat ini diciptakan untuk pekerjaan yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu buah-buah roh. Galatia 5, 22-23. Harusnya kita punya buah-buah roh itu tadi. Bapak Ibu sering berkasih, kalau Bapak Ibu belum punya atau belum jelas tujuan hidupnya, itu boleh ulang, boleh klik di Google. Itu ada satu buku yang cukup menarik dari Rick Warren. Rick Warren itu seorang pastor. Nah, ini namanya Rick Warren. Rick Warren ini seorang pastor, seorang gembala. Gerejanya besar di Amerika, gerejanya Saddleback. Rick Warren ini mengarang buku yang namanya The Purpose Driven Life. The Purpose Driven Life. Jadi purpose tujuan. Driven itu yang mengatur ya. Drive itu yang mengendarai. Purpose Driven Life. Jadi tujuan itu yang mengatur, yang mengendarai hidup Anda. Jadi hidup Anda itu harus punya tujuan. Tujuannya baik. Tentunya Bapak Ibu bertanya, baik itu seperti apa? Ya toh, baik seperti apa? Nah, itu nanti lebih jelasnya dilihat di sini. Itu ada 40 hari yang mengajarkan bahwa setelah 40 hari engkau membaca bukunya ini, tujuan hidupmu akan lebih terarah.
Saya di sini cuma mengajarkan bahwa tujuan hidup kita itu harus baik. Nah, baiknya bagaimana? Baik sebagai apa Bapak Ibu? Baik kan macam-macam Bapak. Baik itu kan macam-macam. Sebagai anak, jadilah anak yang baik, anak yang berbakti. Jadi istri, jadilah istri yang baik. Jadi suami, jadilah suami yang baik, yang bertanggung jawab. Kalau jadi gembala, jadilah gembala yang baik. Seperti Kristus yang mengenal domba-dombanya, yang mencari dombanya jika tersesat. Kalau mau jadi jemaat, jadilah jemaat yang baik. Jangan suka mengkritik gembala, karena belum tentu engkau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh gembala. Siapa di sini yang pintar mengkritiki gembala? Udah gampang Bapak Ibu, jadi gembala itu udah gampang. Saya dulu yang kepingin jadi gembala, wah enak punya gereja. Barang saya lihat perjuangan ingkong, wah cukup berat itu jadi gembala. Akhirnya saya wah kelihatannya gak iso kita jadi gembala. Lebih baik jadi penginjil aja dari pengkhotbah. Nggak gampang Bapak Ibu. Saya nemenin ingkong tuh, lihat ingkong kesini, wah nggak gampang. Belum lagi kalau ke mana, ke daerah naik sepeda motor boncengan sama almarhum Endro ya, sama almarhum Endro. Jadi tujuan hidup kita itu jadi yang baik, jadi istri yang baik, anak-anak yang baik, suami-suami yang baik, jemaat-jemaat yang baik, gembala-gembala yang baik. Kalau engkau belum punya tujuan hidup, hati-hati Bapak. Buka, klik di Google ini, The Purpose Driven Life. Punya buku Jadi engkau punya purpose, punya tujuan yang bisa mengarahkan hidupmu ke arah tujuannya. Saya nggak tahu tujuannya itu, tiap-tiap orang kan bermacam-macam. Tapi saya punya satu teman saya ini cewek, umurnya temennya ya dulu waktu SMA sama-sama, nggak punya tujuan Bapak Ibu. Waktu SMA ya seneng-seneng, ya masih ada orang tua enak Bapak Ibu. Nggak mikir apa-apa, kuliah nggak pernah ketemu, saya punya perjuangan sendiri, dia nggak pernah ketemu. Terakhir ya ketemu sama saya mungkin umur 55. Ya hidupnya Bapak Ibu, hidupnya senengnya riuh Bapak. Rupanya dia kembali ke masanya dia 30 tahun yang lalu. Senengannya reuni. Ada di sini hobi reuni? banyak. Yang hobi reuni. Teman saya itu bisa reuni itu. Kalau seangkatan ya, 2 angkatan di atasnya dia ngikuti. Terus angkatan di bawahnya dia ngikuti. Jadi dia naik reuni. Kalau reuni SD 5 kali. Jadi angkatannya dia 2 angkatan di atas, 2 angkatan di bawah dia melok. SMP juga, SMA juga. Nah kira-kira hidup untuk reuni punya tujuan hidup atau enggak? Ekonominya bagaimana? Ekonominya ya untuk reuni aja. Hidup dalam masa yang lalu. Ya morat-marit Pak. Ekonomi pasti bisa ditebak Pak, itu pasti morat-marit. Nggak mungkin orang yang skala PDB terus bisa sukses, nggak mungkin Bapak. Setiap orang disuruh oleh Tuhan untuk mendapat tujuan yang baik. Amin. Yang nomor tiga, Pak Happy bisa diteruskan Pak Happy. Nah, melakukan dengan segera untuk menghasilkan sesuatu. Lakukan dengan segera. Ada satu mereknya sepatu, Just Do It. Nah, Bapak ini pinter, langsung tahu. Lakukanlah dengan segera, Just Do It. Bukan Just Do It. Bukan Just Do It, Bapak Ibu. Just Do It. Lakukan dengan segera, just do it. Semboyannya sepatu apa? Nike. Lakukan dengan segera. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu siapa diri kita manusia yang tidak ada artinya, manusia yang cuma debu saja. Tapi manusia itu harus melekat kepada Allah supaya kita punya daya. Nomor 2, kita tahu tujuan hidup kita, segera lakukan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, juga tidak jadi apa-apa. Banyak orang-orang yang berkata nunggu mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada malam hari ini saya kasih tahu, mujizat tidak akan terjadi kalau kita tidak bersiap. Amin. Saya sering pakai ilustrasi. Tuhan itu tiap hari memberikan mujizat kepada kita. Amin. Tiap hari Tuhan memberikan mujizat kepada kita. Tapi masalahnya, kita siap tidak terima mujizat. Saya sering menganalogikan kalau hujan. Saya itu sering di Kalimantan di pedalaman. Yang mana di sana itu sebagian besar penduduk itu hidup. Kalau di pedalaman Pak, yang jauh dari sungai, sebagian besar penduduk kalau mendapatkan air bersih itu dari hujan. Dari air hujan. Ternyata air hujan itu cukup bagus.
dari air hujan. Mereka nampung air hujan. Jadi yang punya tandon besar itu di musim kekeringan dia tidak akan kehabisan air. Amin. Tapi nek tandonnya kecil, cuma setengah meter kali setengah meter kali setengah meter, ya kira-kira sebulan habis. Tapi kalau 3 meter kali 3 meter kali 3 meter, 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3, 9 kali 3, 27 meter kubik. Kira-kira cuma untuk keluarga sing sederhana, cuma 4 orang anak itu setengah tahun kan. 3 kali 3 kali 3. Masalahnya hujan itu turun. Yang setengah meter kali setengah meter kali setengah meter, tetangganya yang satunya 3 kali 3 kali 3, curah hujannya sama atau enggak? Sama, tapi hasil akhirnya berbeda. Berbeda, yang satu cuma cukup sebulan, yang satu bisa sampai 6 bulan. Karena apa? Karena mereka tidak mempersiapkan tandonnya dengan baik. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, Tuhan itu tiap hari ngasih mujizat. Tapi kalau kita kecil, setengah meter kali setengah meter kali setengah meter, ya dapat, tapi oleh mujizat yang cilik-cilik, Bapak Ibu. Tapi kalau kita besar kali besar juga, terimanya besar. Makanya perbesar kapasitas diri kita. Amin. Kenali diri kita ini siapa? Kenali diri kita, tahu tujuan hidup kita dan lakukan dengan segera. Amin. Lanjut ayatnya ini, Pak Epi, ayatnya berapa ini? Yohanes 15:16 ya. Yohanes 15:16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Enak atau enggak kedengarannya ini? Enak. Supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapakku diberikannya kepadamu. Kelihatannya enak Bapak Ibu. Kadang-kadang jemaat suka motong-motong ayat. Ayat di belakangnya enak. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tapi lupa ayat sebelumnya itu ada. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Berarti kita semua dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Berarti saudara-saudara sekalian adalah orang-orang pilihan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Nah, Tuhan telah menetapkan kita semua supaya kamu pergi. Kita disuruh apa Bapak? Pergi itu nggak bekerja Bapak Ibu, duduk aja Bapak Ibu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, supaya kamu pergi artinya kata perintah yang bersifat segera. Kata pergi merupakan terjemahan dari kata Yunani itu namanya upago. Upago itu artinya pergi. Artinya pergi, segera pergi, pergilah dari sini. Itu kata-kata perintah. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yang dituntut oleh Tuhan apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi kita cuma duduk-duduk saja, tidak menghasilkan buah, tidak akan terjadi mujizat. Amin. Kalau 3 hal ini saudara lakukan, tiap hari saudara akan hidup dengan mujizat. Dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Perbesar kapasitas diri kita. Supaya engkau pergi, upago itu pergilah, segera pergilah dari sini. Dan hasilkanlah buah, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya buahmu itu tetap itu apa Bapak? Dan buahmu itu tetap artinya apa Bapak Ibu? Buahmu itu tetap. Tetap itu artinya apa? Tetap itu artinya gak kalong, ya atau enggak? Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang kalong, betul atau enggak? Supaya buahmu itu tetap itu tetap, tidak kalong. Nah, ini di sini ada yang namanya, perlu saya jelaskan, ada yang namanya transfer, ada yang namanya impartasi. Bapak Ibu tahu yang namanya transfer? Saya yakin Bapak Ibu tahu kabeh. Transfer apa Bu? Kirim. Nah, kirim bisa, barang juga bisa, uang juga boleh. Kalau Bapak Ibu transfer lewat ATM ke tujuannya, ketika dikirim, kan diminta oke, ya oke. Pada saat Bapak Ibu terus oke, rekeningnya Bapak Ibu tambah atau kurang? Kurang. Tetap atau berkurang?
berkurang, itu namanya transfer. Rekeningnya Bapak Ibu berkurang, sedangkan rekening yang satunya bertambah. Itu namanya transfer. Tapi kalau kenapa Bu? Tetapi kalau impartasi itu berbeda. Kalau impartasi itu diberikan, tapi kita sendiri tidak kurang. Ketika Allah menghembuskan rohnya kepada kita, Allah tidak kurang, tidak kekurangan. Allah tetap ada. Bukankah ketika Yesus berjalan masuk ke kota Jericho, dia tahu ada orang yang menyentuh dirinya, ada kuasa yang mengalir, tapi kuasanya tetap tidak hilang. Itu artinya impartasi. Impartasi apa? Orang memberikan sesuatu kepada orang itu, tapi dia sendiri tidak berkekurangan. Bisa dibayangkan? Nah, dibayangkan secara dunia, kok gak mungkin ya Bapak Ibu. Ngasih kepada orang, memberikan kepada orang yang terima, sedangkan kita tidak berkekurangan. Alkitab menerangkan di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4:23, Pak Happy bisa tolong. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar artinya memancarkan terus-menerus, tidak habis-habisnya. Terus-menerus. Jadi di dalam diri kita ini ada sumber mata air yang tidak pernah habis-habisnya. Kira-kira waktu ngelola gereja ini, awal-awal saya pernah sama ayahnya Bu Yeni, Engkong. Kira-kira Bu, gereja ini main apa plus Bu? Coba lihat ke Bu Yeni, main apa plus Bu? Akan main ini. Nah, tapi kok bisa hidup sampai sekarang? Kok bisa hidup sampai sekarang? Jemaatnya dulu tidak banyak, sekarang kok banyak? Kok bisa hidup? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Nah, dipikir tidak masuk akal ya Bu Yo. Nah, dipikir tidak masuk akal. Tidak masuk akal Bapak Ibu, tidak masuk akal. Loh, tapi kok bisa? Berapa tahun sekarang? 18? 22? 22 tahun. 22 tahun Bapak Ibu. Masih ada sampai sekarang. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu lagu. Supaya kehidupan memancar senantiasa, Tuhan inilah yang mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Kalau engkau menjaga hatimu, engkau tahu siapa engkau tahu siapa apa tujuan hidupmu, engkau lakukan dengan segera, semuanya akan memancar. Amin. Siapa yang rindu mujizat? Mujizat besok pasti terjadi. Amin. 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 Mari kita berdiri dalam sikap doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi hamba percaya firman yang kita pun tidak kembali dengan sia-sia. Hamba percaya 3 hal ini, jika jemaat di tempat ini melakukan semuanya dengan setia, hamba percaya tiap hari di tempat ini akan ada hujan mujizat, tiap hari akan ada hujan berkat. Yang punya utang, utangnya lunas. Yang berbeban berat, Tuhan angkat beban itu. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Kau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan hidup kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai jemaat tempat ini, sertai juga hamba-Mu, sertai juga gereja tempat ini. Jadikan gereja ini saluran berkat, sehingga semua orang yang melihat gereja ini akan melihat sinar kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.